Oke, halo anak-anak semuanya yang ceria dan manis-manis. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan hitungan pengurangan dan pembagian dengan cara bersusun. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah anak-anak belajar, anak-anak mampu memahami konsep pengurangan nilai 4 angka dengan cara bersusun. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu memahami konsep pembagian dengan cara pengurangan berulang maupun cara bersusun dalam kurung porogapit dengan tepat. Nah, yang pertama dulu kita akan menghitung pengurangan 4 angka dengan cara bersusun. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung penjumlahan 4 angka dengan cara bersusun, sekarang kita akan menghitung pengurangan. Ingat ya, matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Jadi, jika anak-anak ceria sambil menghitung dan belajar matematika, maka anak-anak lebih mudah untuk bisa mengikuti pembelajaran. Jadi, harus ceria ya. Anak-anak, terdapat dua cara menghitung pengurangan. Yang pertama, dengan cara pengurangan tanpa meminjam. Dan yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Sebelum kamu mempelajari pengurangan dengan cara bersusun 4 angka, kamu sudah harus mengerti terlebih dahulu nilai tempat suatu bilangan angka. Anak-anak juga sudah mempelajari dong bilangan 4 angka, nilai tempatnya ada ratusan, kemudian ada ribuan, ada puluhan, dan satuan. Jika diurutkan, yang pertama ribuan, yang kedua ratusan, ketiga puluhan, dan yang keempat satuan. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar bagaimana cara pengurangan tanpa meminjam, cara menghitung pengurangan tanpa meminjam. Ini adalah cara pengurangan yang pertama ya. Misalnya ibu punya soal 2245 dikurangi 1121. Nah, sekarang kita akan menyusunnya ya dengan cara bersusun. 2245 kita susun diletakkan di atas angka yang pertama, kemudian yang kedua yang akan dikurangi kita letakkan di bawah. 1121. Nah, anak-anak, kita buat operasi hitung pengurangan. Pada dasarnya untuk mengurangi sama ya, caranya dengan pada saat menghitung penjumlahan. Dimulai dari sebelah kanan, yaitu nilai satuan. 5 dikurang 1. Hasilnya berapa? 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian 4 dikurangi 2. 1, 2, 3, 4 dikurangi 2. Hasilnya tinggal 1, 2. Kemudian kita beralih ke nilai ratusan. 2 dikurangi 1. Sisa 1 ya. Jangan lupa titik. Kemudian kita beralih ke ribuan. 2 dikurangi 1. 1. Dan inilah hasilnya. 2245 dikurang 1121 hasilnya 1124. Begitu cara menghitung pengurangan tanpa meminjam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menghitung pengurangan dengan teknik yang meminjam. Kalau tadi kita sebelumnya menghitung pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Sekarang kita akan menghitung pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini Ibu punya soal 2342 dikurangi 1258. Nah, kita akan susun 2342 atau angka pertama kita letakkan di atas. Kemudian angka yang akan dikurangi yaitu 1258 kita letakkan di bawah. Nah, kita akan tarik garis buat operasi hitung pengurangan. Nah, anak-anak, yang pertama harus dilakukan adalah kurangkan angka pada tempat satuan. Tempat satuan di mana? Di sebelah kanan ya, 2 dan 8. Satuan dikurang satuan yaitu 2 dan 8. Nah, apakah 2 dikurangin 8 bisa? 2 dikurang 8. Apakah bisa? Tidak bisa. Nah, sehingga kita harus menggunakan teknik meminjam.
Ya. Jadi karena 2 tidak dapat dikurangi 8, maka pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan. Ya, kita pinjam dari nilai tempat puluhan, tetapi pinjamnya 1 saja, ya. Kita pinjam 1, jadi 2 ini ada temannya 1 di depannya, jadi 12. Ya, 12 jadinya. Oke. Kemudian kita akan kurangkan deh. 12 dikurangi 8. Hasilnya berapa? 4 ya. Kita letakkan 4 di tempat satuan. Di sebelah kanan. Oke, good. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan beralih ke bilangan puluhan. Yaitu nilai tempat puluhan di mana? 4 dan 5. Karena 4 puluhan sudah dipinjam 1 puluhan, ya, ini sudah dipinjamkan tadi 1 oleh satuan. Nah, jadi tinggal 3, tersisa 3, karena kan sudah dipinjam 1. Nah, berarti di sini 3 ya. Selanjutnya kita akan menghitung pengurangan di nilai puluhan. 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 apakah bisa? Tidak bisa, Ibu. Sehingga kita harus menggunakan teknik meminjam lagi. Pinjam 1 ratusan. Ya, 1 di tempat nilai ratusan ini dari 300-an. Oke? Kita pinjam 1 saja ya. Nah, kita pinjam 1 lagi. Jadi di tempat puluhan ada 13 puluhan, dan juga ada 5 puluhan. 13 dikurangi 5, hasilnya 8. Kita letakkan 8 di tempat puluhan. Nah, anak-anak kita sudah dapat nih angka di nilai satuan, di tempat puluhan. Sekarang kita beralih ke tempat ratusan. Nah, di sini kita punya angka ratusan 3 dan 2. Tetapi ingat anak-anak, tadi sudah dipinjam ya 1 oleh puluhan. Jadi tersisa berapa dari 3? 3 dipinjam 1, berarti kita punya 200-an. Ya, tersisa 200-an. Jadi ratusan dikurangi ratusan berarti 200-an dikurangi 200-an. 2 dikurangi 2 hasilnya habis. Kita tulis 0. Nah, kenapa ditulis 0? Kenapa kita tidak langsung kerjakan yang di ribuan saja? Karena masih ada bilangan ribuan yang ingin kita kurangi, masih ada operasi yang ingin kita hitung, ya. Maka kita harus meletakkan nilai 0 di tempat ratusan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai di tempat ribuan. Kurangkan angka pada tempat ribuan. Mana ribuan? 2 dan 1. Sudah tidak ada lagi kan sebelumnya yang meminjam, 2 tidak dipinjam oleh siapa-siapa. Nah, ribuan dikurangi ribuan, 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Nah, inilah hasilnya. 2.342 dikurang 1.258, hasilnya 1.084. Inilah hasilnya. Oke deh anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan latihan ya. Kita akan menghitung pengurangan dengan teknik meminjam sekali lagi. Di sini ada soal 4.249 dikurangi 1.926. Pertama-tama harus menyusun pengurangan ini. Yang pertama, angka depan kita letakkan di atas 4.249. Kemudian nilai yang di belakang atau yang akan dikurangi kita letakkan di bawah 1.926. Kita operasikan ke dalam pengurangan. Sekarang kita akan mengurangi di tempat satuan sebelah kanan. 9 dikurangi 6. Masih bisa dikurangi ya. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu mau kurangi 6. Ibu coret saja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3 di tempat satuan ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke tempat puluhan. 4 dikurangi dengan 2. Masih bisa dikurangi ya.
4 dikurangi 2, 1, 2. Sisa 2. Tulis 2 di bawah nilai puluhan. Sekarang kita akan menghitung tempat ratusan, yaitu ada 2 dan 9. 2 kurang 9 apakah bisa? Tidak bisa. Jadi kita harus teknik meminjam. Meminjam dari mana? Dari nilai ribuan. Ya, jadi kita minjam dari nilai ribuan. Di sini kita tulis 1. Kita pinjam 1 saja dari nilai ribuan ya. Bukan 2, bukan 3, bukan sekian. Ya, 1 saja. Jadi di sini ada 12 ratusan. 12 ratusan dikurangi 9 ratusan. Hasilnya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita mau kurangi 9. Kita coret saja 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa 3. Kita tulis 3 di nilai ratusan, bukan nilai ribuan. Nah, sekarang kita akan kurangkan di tempat ribuan. Karena di sini sudah dipinjam oleh nilai ratusan tadi 1, jadi sisa berapa? Sisa 3 ya. Sudah bukan 4 lagi. Jadi kita operasikan 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Kita tulis di bawah tempat ribuan. Inilah hasilnya. 4.249 dikurangi 1.926, hasilnya adalah 2.323. Mengerti ya anak-anak?